Kenapa kamu bilang bahwa ini izin untuk berzina? Dari mana kaitannya? Tulisannya jelas ya. Tidaklah berzina. Penipu Oten, jangan. Aduh, akal kamu gak ada. Gini, perhatikan. Tidaklah, ini perhatikan teman-teman ya, tipuan dahsyat para kaum Oten laknat ini. Diam dulu kamu jahanam, diam dulu kamu. Buka kamu Peri. Buka kamu kalau mau ya. Diam dulu kamu makhluk jahanam. Dengan Tunggu. Jangan tergoncang, brother. Saya tidak fitnah ini, brother. Fair. Kalau mau lu buka cap. Dan aku minta tolong, ada Bang Jibril nggak lagi menonton? Kalau ada Bang Jibril, mohon naik biar ditunjukin. Atau Kores bisa kasih nampak datanya bentar. Ya silakan Fair, lu kasih nampak data, nanti kita bantah dengan data. Silakan. Ya, saya sudah baca itu. Tapi ini membelokkan topik ini orang ini. Data Peri. 6311 6312. Saya Muslim 8687. Sunnah Abu Daud 084. Sorry. Dengar dulu Abu. Ini hadis Abu Hurairah. Penipu, dengar dulu ya. Di sini jelas tulisannya jahanam tidaklah berzina. Aduh, Oke. Untuk masalah tema siapa yang mendirikan kekristenan, begitulah. Si Ferry sudah menyerah. Ya dia minta dibahas ini, nggak apa-apa lah supaya Ferry dan teman-teman yang menonton terutama nanti kita jelaskan ulang itu Bang Plus. Setelah dia turun kita jelaskan kan ulang. Menyinggung Paulus, saya menyinggung Muhammad kalian terguncang. Kores bisa tampilkan data? Kores. Penipu ini nggak akan lolos kalian menipu di sini, Oten. Nggak lolos tipuan kalian di sini. Iya. Kores. Menipu sesuai data. Berani banget. Pesan aku ke ini jadi sebenarnya hadis itu tuh dia potong, biasalah Kristen kan harus motong gitu. Woi, malaikat pencabutnya yang keluar mukanya, tunggu ya. 1 menit sambil menunggu ini kan Sahih Bukhari 6312. Ini kan Bang Zuma minta 1 menit dulu Pin. Orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Itu ya Fer ya? Tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Ya. Kebalik Congor lu Fer. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Itu sudah benar itu. Tidaklah ia minum khamar ketika ia meminumnya dan dalam keadaan itu sudah benar itu. Sudah benar. Boleh dibaca yang bagian ini, kenapa nggak dibaca? Jadi sekalipun dia berzina terhambat beriman ya. Itu selamat datang di kebenaran. Nih, biar saya jelaskan. Pahami dulu. Fer lu diam dulu Fer. Diam dulu. Fer, kalau Gurunda aku dikit ya Gurunda ya. Cek. Ya, silakan. Nah, jadi di sini kan ada kata ini, kenapa nggak dibacain? Dan taubat terhampar setelah itu. Kenapa kalau boleh harus bertobat gitu loh? Ini takia Korintus memang Paulus itu mengajarkan 2 Korintus 12:16 gitu. Mau menjebak dengan tipu daya, tapi yang mau dijebak Islam ya. Paulus bertekuk lutut lah, my bre. Kalian kan gini berbuat apa saja yang penting tidak menyembah ilah lain. Oten, kami semua tahu tipuan kecil kamu. Ini anak SD yang baca aja udah ngerti tulisannya. Ini kan jelas, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Ini anak SD aja udah paham. Kenapa kamu ambil kesimpulan? Berarti kamu memang betul-betul botol kamu ini. Kenapa kamu ambil kesimpulan bahwa ini bentuk izin untuk berzina? Seorang mukmin diizinkan untuk berzina. Betapa botolnya kalian kaum Oten. Betul-betul botol kalian kamu Oten. Ini menandakan bahwa sanksi catat ya, sanksi seorang pezina akan diberikan jika seorang mukmin melakukan zina. Tapi kalau kalian kafir, kalian boleh melakukan apapun karena kalian di jahanam. Jangan mimpi, makanya jangan kamu anggap ini izin, ini status bahwa seorang mukmin kalau dia melakukan zina maka dia digelari sebagai pezina. Tapi kalau kalian kafir yang melakukannya, kalian gak digelari itu, kalian tetap gelarnya kafir, udah selesai. Mau kalian jungkir balik, kalian ke jahanam, udah terserah. Penipu kamu, penipu dasar. Menyekutukan Allah dengan sesuatu itu juga kafir. Uni. Iya, langsung turun dah. Iya, jangan jangan motong dulu lagi. Tolong dipahami dulu Fer. Itu hadits menjelaskan tentang mukmin. Mukmin itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah, itu takwa.
Jadi tidaklah mungkin orang itu melakukan suatu tindakan dosa dalam keadaan bertakwa. Seorang yang Di situ dibilang tidaklah Astagfirullahaladzim mungkin. ya Oke, Allah oke, ya lanjut. Karim. Lanjut. Sorry. Lanjut. Anda lebih tahu dari kami itu. Anda yang mau menjelaskan. Ini ajaran Islam, bukan ajaran Paulus. Harus kaidah ilmunya jelas. Orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Ini kameranya ngapain ini? Pamer-pamer nonot. Ditutup aja kameramu, nggak lucu. Jadi tidaklah seorang itu berzina di saat yang bersamaan dia dalam keadaan bertakwa. Orang yang bertakwa, Bang, numpang promo. orang yang bertakwa ketika dia kemudian dia berzina, itu bukan bertakwa lagi namanya. Orang yang melepaskan ketakwaan. Tidak ada orang bertakwa di waktu yang bersamaan dia berzina, nggak ada. Tidak ada orang beriman di waktu yang bersamaan dia mencuri, nggak ada. Kalau ada orang yang bertakwa kemudian dia berzina, ketakwaannya hilang. Yang muncul adalah kemaksiatan. Makanya dikatakan tidaklah orang berzina dalam keadaan bertakwa. Tidaklah seorang bertakwa dalam keadaan berzina. Pahami itu dulu. Jadi mukmin itu adalah bertakwa kepada Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah tidak mungkin berzina. Jadi pada saat dia berzina, dia sedang dalam keadaan tidak bertakwa. Paham itu? Itu harus Anda pahami. Makanya solusinya setelah orang bertakwa tadi melepaskan ketakwaannya, jatuh ke dalam dosa, solusinya adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Seperti itu pendalaman haditsnya. Jadi kalau ada orang ustadz berzina, itu bukan orang bertakwa itu. Pada saat dia melakukan persinahan, dia sedang tidak bertakwa. Dia dalam keadaan zalim. Mati dia dalam kezalimannya, neraka. Orang bertakwa tidak mungkin. Makanya di Islam itu selalu istiqamah, minta ihdinas siratal mustaqim. Karena hari ini bisa takwa, siapa yang bisa menjamin besok dia masih bertakwa? Hari ini dia mukmin, siapa yang bisa jamin sebentar malam dia masih mukmin? Gak ada yang menjamin itu. Maka hadis ini menjelaskan seperti itu, Bung. Tapi tema kita bukan ke situ. Yang saya katakan kepada saudara yang Kristen di sini, aturan-aturan Tuhan datang kepada Bani Israel, ditendang oleh Paulus, gedebuk, minggir, ini aturanmu tidak berlaku lagi. Sekarang saya mau bikin aturan menggantikan kamu. Begitu Allah muncul, disikut sama Paulus. Benar, kau bukan lagi, kau untuk Bani Israel saja, aku Bani Romawi. Jadi dia bikin aturan baru, aturan-aturan internal Paulus, itulah yang kalian ikuti. Aturan Tuhannya dihapuskan oleh Paulus, cukup untuk Bani Israel. Kita bikin aturan baru untuk kita, niru-niru ajaran Israel. Makanya ada nampak baiknya sikit. Kenapa? Karena niru ajaran Yahudi, ajaran Torah. Kalau Anda sudah mengakui, Peri tadi sudah mengakui, oke, Paulus begini-begini, ya udah, sudah jelas berarti bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Paulus. Catat itu. Jadi aturan yang Anda lakukan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu adalah aturan yang berasal, ini diturunkan aja ini yang satu Kristen yang tidak ada otak ini. Yaitu adalah ajaran yang didatangkan oleh Paulus untuk orang-orang Kristen. Demikian. Nih aku nambahin lagi ya, apa yang dikatakan Gurunda dan Akhir Neflos ini berdasarkan hadits Sahih Muslim gitu. Nah perhatikan di sini, wahai ini penyembah-penyembah Paulus. Ini Muslim berapa nih ya? Lupa. Hadis panjang ini. Muslim 86. Penjelasan tadi yang seorang mukmin itu, kenapa lu nggak bawa yang ini juga? Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak disebut mukmin saat ia berzina. Nah, ini yang mukmin yang lu tadi bahas kan? Nah, ini. Jadi kami itu menjelaskan hadis dengan hadis. Berikutnya, seorang mukmin tidak disebut sebagai mukmin saat ia mencuri. Dar, takia Korintus lu langsung berantakan. Ini malu Yesus ngelihat gua ini. Malu Yesus ngelihat gua. Konten penipu memang kalian semua nih. Malu Tuhan lihat gua bre, bubuk rata. Ini hadisnya, jelaskan hadis dengan hadis, jelaskan Al-Quran dengan Al-Quran gitu. Jangan pakai asumsi Roh Kudus pribadi. Pedes ini bre. Muslim lagi saya Muslim. Nah kalau lu pengen tahu, nah Bang Kores dilengkapi Nabi, Bang Kores. Ya, kalau seandainya kafir yang melakukan itu, maka statusnya apa? Pezina atau tetap kafir?
Ya plus dua-duanya kafir pezina itu. Nah di sini penjelasannya di mana akhirnya Flos? Di sini 1 Korintus 6:12. Perhatikan, ini ajaran Nabi bukan? Ini ajaran Nabi bukan? Sini, gua tanya. Segala sesuatu halal bagiku. Nabi mana yang menghalalkan LGBT? Nabi mana yang menghalalkan babi itu siapa? Nabi siapa? Nabinya Gitu. Nah, sip, thank you. Aku kasar dulu, Ikhwan. Lanjut. Babi itu halal loh, Al-Maidah ayat 5. Lah 1 Korintus 6:12. Bahkan Babi kalau itu Paulus hidup, halal. lu lapar, lu Kalau makan sudah- Paulus, sudah halal buat lu. kepepet, brother. Ya, Ya lanjut, babi lanjut. itu Aku halal kasar kalau dulu. sudah kepepet. Kalau dalam perjanjian lama, Bang Zuma halal- kepental, haram Jul, tetap Jul. halal. Bang Zuma Ya, kepental, haram tetap Jul. haram, halal tetap halal. Lah terus kenapa? Ini PB Tuhannya siapa kalau gitu? Bang Zuma bukan Dia cuma tidak soal- berbicara tentang makanan haram dan Lah halal ini di situ, belakangnya ya. Jadi makanan dia adalah tidak- untuk perut, lu takia Korintus Ya, mulu. karena begini ya. Makanan Di situ kan adalah sebetulnya ada untuk terjadi perut. Apa ini? ada terjadi Ini juga bukan cuma kesalahpahaman. makanan loh ini. Ini lu Karena makan begini bayi ya, juga boleh ini. Begini, Paulus tidak pernah menyuruh Celele mayat umat-umatnya boleh nggak, makan Pin? babi. Ya, Pecel mayat. Paulus tidak pernah menyuruh Lele umat-umatnya mayat makan boleh babi. nggak Peri Ya. dimakan Peri? Loh ini segala sesuatu halal ya babi, bayi masuk di sini. Yang mayat sebetulnya yang tidak bangkit-bangkit. Lah iya Yang- makan yang mayat mayat boleh itu kan yang di tidak Kristen kan? bangkit-bangkit Di mana sebetulnya. makan mayat dilarang makan mayat? Gantian ngomongnya Hah? biar gitu. Oseng Makan lintah mayat di boleh mana nggak dilarang? dimakan? Peri, oseng-oseng lintah boleh nggak dimakan kalau bermanfaat? Kalian kan kalau sudah kepepet onta boleh nggak semuanya dimakan? bisa jadi halal. Boleh. Segala Ya kan? sesuatu Kalau sudah halal. kepepet, semua jadi halal. Lah ini Bukan segala begitu, sesuatu kan? halal. Ini Oke. kepepet nggak kepepet ini? Aku jawab itu Pin nanti Kalau Pin. sudah kepepet Ini kan Akhi Zuma begitu mana juga. ya? Gurunda Zuma mana nih? Nah, Bang gimana lu? Zuma ke repot. Jangan bohong-bohong, jangan bohong-bohong, bre. Data Jadi, lu gua Korek, pegang. Korek Segala kamu sesuatu dengar halal. dulu. Paulus ini bapak yang mengutus Yesus, bre. Sumanto pengikut Yesus, pengikut Paulus. Jadi bagaimana? Tekan Bang kalian Zuma, Jul, Jul. Bang Zuma di bawah, Jul. bertakwa? Jul, Bang Turun Zuma dah, di bawah, ayo. Jul. Aku kasar, Akhirnya plus Bang Zuma Bang Andi 13. nitip ya. Selamat Bang datang Zuma di kebenaran. 13. Oke. Jangan mulai, bre. Lanjut, Gur. Jangan. Teman-teman di bang gak usah main riba. Bertakwa. Aduh, 2 akun saya tumbang gimana ini? Udah Jadi 11. begini, brother. 11 akun Oh, tumbang ini. kau bingung, silakan. Sekarang orang mereka bertakwa ada pasukan itu soalnya. pertama kalau dia bertakwa dia harus mengenal dosa dulu. Nah itu syarat utama, dia harus mengenal dosa baru dia bertakwa. Kalau dia gak mengenal dosa terus bertakwa, bertakwanya sia-sia, iya kan? Dari mana kalian mengenal dosa? Yang memperkenalkan dosa adalah kitab Taurat menurut Paulus, Galatia pasal 3 ayat 10. Oke. Ya, Dan dipotong-potong di dalam dong. Roma 3:20 itu. Karena aku menguatkan kalian. Jadi Roma 3:20 itu karena dikatakan karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kalian mengenal dosa dari mana? Kalian menyatakan Taurat dan Injil palsu. Terus dari mana kalian mengenal dosa sedangkan Taurat dibawa langsung oleh Tuhan? Oke, udah ya, gantian ya, bingung gak mah? Kita lempar lagi. Bang Zuma tadi ke report ya teman-teman. Oh, Oke, saya belum kasih komen. udah Peri. Belum. Kamu nggak bisa Kan jawab tadi Bang Zuma kok. Tadi belum sempat. Kan Aduh, yaudah Peri, cepatlah 2 detik. Oke, saya cuma mau bilang ya, karena saya sudah mau off ini, karena saya ada tugas. Ketawa menipu kan? Kabur. Oh, bukan begitu. Saya kasih datanya. Ya, Sahih Bukhari 30883. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, coba dicek, maka daging tidak akan membusuk. Kalian ini berarti sudah mengkambing hitamkan orang-orang Yahudi. Ya, karena seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati Aduh, Peri, nggak ada kaitannya dengan tema. Kalau bukan karena orang Yahudi, Tuhan kalian tidak membusuk. Ini kan ajaran nabimu. Ini kan ajaran nabimu. Kalian tadi mengorek-ngorek ajaran Paulus. Jadi saya juga korek ajaran nabimu. Aish. Apakah tidak boleh? Ya, Bukan itu, tapi Anda jangan menipu, mengorek-ngorek Peri, jujur, kalau Anda jangan menipu. mengorek ajaran-ajaran Paulus, saya juga mau mengorek ajaran-ajaran Iya, apa? tapi jangan Muhammad. menipu. Bang Zuma tidak menipu, bawa data. Saya Kamu tidak menipu. Sahih Bukhari, coba dicek Sudah lagi. dibantah tadi, datanya bahkan diperlihatkan sama si Pera, bukan seperti yang kau fitnahkan itu, Coba Peri. sekali lagi cek Bukhari 3083. Open cam, Peri, buka cammu, kau perlihatkan yang kau baca itu apa. Jangan-jangan
Bani apa yang Israel, kau baca? maka daging tidak akan membusuk. Apakah ketika orang Sudah. Israel belum ada daging tidak membusuk? Oke, saya mau Oke, pamit. udah. Kan Saya mau pamit. Oke. setelah melempar syubhat kabur kau. Ya, makasih Ferry. Belum Selamat Juma, silakan Menyuma. selamat apa benari-nari di dalam Ini si Peru udah mulai jadi laknat juga nih orang ini satu ini. Apa ngana nih Udah lama jadi laknat. ngana kau tahu ngana per rumah di Manado dan kau tampilin ngana per. Hati-hati ngana. Ah. Jangan Bang Andi, santai aja kita. Jadi gini Bung, berbicara mengenai dosa, justru Kristen itu adalah agama yang tidak mengenal dosa. Gak ada lagi dosa dalam Kristen itu, gak ada. Tidak ada pelanggaran dalam Kristen itu, gak ada. 1 Yohanes 2 dikatakan di dalam kitab saudara, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa, tetapi ketika kalian berbuat dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Bukan hanya dosa kita tapi dosa dunia. Kalian itu tidak mengenal dosa lagi, makanya di agama Kristen itu nggak ada aturan. Dosa itu kalau di Islam itu justru penekanannya sangat kuat. Al-Quran surah Al-Baqarah dosa itu disebut itsmun. Ya, penegasan terhadap sesuatu yang dilanggar. Dikatakan dalam surah An-Nur ayat 29 sebagai junahun. Apa itu? Pelanggaran terhadap aturan-aturan dan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan. Itu dosa. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 14 disebut zanbun. Itu adalah sama perbuatan yang menimbulkan bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 286 di situ disebut dengan kata qata'iyah. Ini berbicara mengenai kesalahan-kesalahan. Itu juga adalah dosa. Ada lagi yang disebut sayyi'at. Surah Hud ayat 114. Jadi justru di Islam itu pembahasan tentang dosa lengkap. Makanya umat Islam itu paling paham bagaimana cara untuk meninggalkan dosa itu, karena dosa itu sangat dijelaskan secara gamblang dalam kitab sucinya. Lah kalau di Kristen nggak ada dosa. Galatia 5 nomor 1, Yesus mati untuk membebaskan kita dari aturan-aturan, bahkan memerdekakan kita dari penghambaan. Jadi Kristen itu tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Mereka menganggap diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah ini ya yang perlu saudara pahami. Jadi tema kita adalah siapa yang mendirikan agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, kesimpulan saya adalah Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Israel. Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Ismail. Jelas itu. Yudaism, Islam. Dua-duanya adalah agama shalom, agama damai sejahtera. Untuk mendapatkan damai sejahtera, kata Yesus di dalam Matius 19, taatilah segala perintah Allah. Di dalam Al-Quran juga, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Sama. Sementara agama Kristen membuat ajaran-ajaran Tuhan mati, lumpuh, ya, lalu kemudian membuat aturan-aturan sendiri. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu dihapuskan tuh. Dihapuskan oleh Paulus, lalu membuat ilah baru. Siapa ilah baru itu? Anak Maria, Yesus. Itu ilah baru. Di mana dia tuliskan? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Jadi Tuhannya Bani Israel datang mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi dia mengambil rupa manusia, menjadi rendah seperti manusia, lalu rendah serendah-rendahnya, taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Inilah Tuhan yang dibentuk oleh Paulus. Jadi tadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Paulus memperkenalkan kepada Roma dan Yunani Tuhan baru bernama Yesus. Makanya di Kristen dikenal ada Tuhan dari bentukan manusia, Yesus namanya. Di mana Tuhan baru ini tidak diajarkan oleh para nabi, bahkan Yesus sendiri yang dilantik menjadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk dirinya itu adalah Tuhan. Hidup kekal itu mengenal Elohim satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi begitu masuk di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Selesai. Kristen adalah agama paganisme. Demikian. Oke, tema selanjutnya, Kristen adalah agama pagan. Lanjut, tolong dibantah teman-teman Kristen, bawa akhlak, bawa data, no hoax, jangan nipu kayak Peri. Lanjut. Pagan, berbicara pagan, penyembahan berhala, ya toh.
Nah, itu kan di dalam satu Kegedean Tawari suaranya ini. 26, satu Tawari 16:26 sudah dikatakan, ya toh, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Artinya Allah di luar bangsa Israel berhala. Bahkan Musa sendiri di dalam kitab Ulangan 6 ayat 14 katakan, jangan kamu hai Israel mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Siapakah Allah lain Allah bangsa sekelilingmu? Maka kita kembali ke QS Anamal ayat 91. Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Di mana Ka'bah pada waktu itu terdapat 360 berhala. Bahkan ritual yang dilakukan agama Quraisy, yaitu tawaf, jumroh, dan cium batu, itu agama yang jauh sudah ada sebelum Muhammad lahir. Ritual haji yang sekarang itu hanya meneruskan ritual pangan yang dilakukan oleh agama Quraisy. Dulu mereka tawaf di Ka'bah tidak pakai baju, sekarang diganti menjadi baju ihram. Tetapi tidak boleh pakai celana dalam. Itu saja bedanya. Jadi ritual itu tidak pernah ada di dalam Taurat dan Injil. Itu adalah ritual pangan agama Quraisy. Ya toh? Aduh, kok ritual pangan pula? Emang siapa yang bahas Diam pangan dulu. di sini? Saya bicara Kita bahas jangan agama tergoncang. pagan. Saya bicara Bukan jangan tergoncang. Malu aku sebagai manusia. Iya, Pagan makanya- aja nggak tahu. Bukan pangan, pagan. Iya, oke. Jadi ritual Kok itu pangan? tidak ada di dalam perjanjian lama. Kenapa Ka'bah itu? Ka'bah itu bekas kuil Hindu. Abraham tidak pernah membangun Ka'bah sebab Abraham itu bukan penyembah berhala. Coba tanya dulu itu orang itu, siapa pendiri Kristen? Dia tahu nggak? Ka'bah. Bro, kamu tahu nggak pendiri Kristen siapa? Sudah terguncang Temanya kalian. Tanya udah dulu pindah tuh. Bang Andi. Saya belum bicara. Temanya udah pindah Bang Andi. Nggak bisa Kristen dipindah, agama nggak pagan. bisa. Saya belum Jangan bicara dipindah. selesai. Bro, diam dulu. Siapa pendiri Kristen? Jadi saya belum bicara, biarkanlah saya. Mana mau jawab kayak Sebab gini? Kalian pinter. Kalian di sini kan Dia hanya mau sandang muter-muter pangan, kali. aduh sandang pangan. Muter-muter kayak gasing ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Saya lanjutkan supaya kalian itu jangan terguncang. Tenang aja, tenangkan batinmu, ya toh. Nah, kenapa saya bilang demikian? Musa membangun bait Allah itu langsung Tuhan yang memerintahkan, ya toh. Bangsa Israel, Raja Salomo membangun bait Allah. Di situ ada tabernakel, ada perkakas bait Allah. Disitulah Tuhan hadir di tabernakel, makanya disebut Shekinah glory, kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Bangsa Israel menghadap bait Allah. Udah di kepanjangan. Yerusalem. Udah 2 jam. Udah gantian. IWG TNT silakan. Oke. Ya, Zuma tadi mengatakan menyembah Yesus sebagai Tuhan ya. Ya, Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, tapi orang di sekitarnya bahkan Bapa Allah itu menyebutkannya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan, terlalu banyak saksinya. Ya kan, 2-3 orang saksi itu cukup. Ya kan, biar sahnya lagi, biar Islam itu percaya, kita buka di Al-Quran. Ya kan, Maryam itu lahir dari siapa? Yesus itu lahir dari siapa? Maryam yang dikatakan itu perawan, ya kan, belum tersentuh, suci, ya kan, bisa lahir dari mana? Isa itu, Yesus itu dari mana? Memang dia lahir dari anak manusia, yaitu Maryam. Tapi benihnya dari mana? Benihnya itu dari Allah yang Maha Tinggi. Ya kan, dikatakan Ali Imran 45, dia kalimatullah. Anisa itu dikatakan 171 roh Allah dan kalimatnya, ya kan? Apakah masih mau dipungkiri, ya kan? Di Yesaya 43, akulah Allah penebusmu, itu ayat. Oke, terima kasih. Sudah berlalu 5 menit kurang 1 detik. Ya, makasih. Silakan Mas Zuma. Habis Ya. itu yang lain boleh menambahkan. Oke, jadi saudara bingung agama, dari Facebook sampai sekarang Anda masih bingung dengan agama saudara. Ritual pagan, sekali saya katakan Kristen itu agama pagan. Kemudian Anda lari, oh yang pagan itu yang ada di Mekah. Kalau saya tanya, bait suci pertama yang didirikan oleh Abraham ketika dia keluar dari tanah Mesir, di area selatan itu, bait suci mana? Anda akan bingung.
Tapi gini, Anda ingin belajar tentang ihram. Di dalam kitabnya orang Yahudi, nubuatannya sangat jelas. Yehezkiel 4:4, Anda baca satu perikop, Anda akan paham. Ternyata ihram itu sudah diajarkan terlebih dahulu oleh Bani Israel. Maka kalau mereka hendak masuk ke pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus menggunakan destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Berarti mereka harus menggunakan baju terusan. Yehezkiel 17 dikatakan rambut mereka dicukur dan jangan dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Ini diadakan di mana ini? Di mana ini dilakukan ini? Yehezkiel 44 nomor 15. Tetapi mengenai imam-imam dari Bani Zadok menjalankan tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripada aku, mereka yang akan mendekat kepada aku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak darah. Demikianlah firman Tuhan. Ini di mana ini diadakan ini? Lalu kemudian Yehezkiel 16, mereka yang akan masuk ke dalam tempat suciku, baitku, yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan mereka akan menjalankan tugas terhadapku. Yehezkiel, kitabnya orang Yahudi. Siapa yang melanggengkan aturan yang sudah dibuatkan seperti ini? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 40 nomor 1, jelas dikatakan bahwasanya ritual Hajj pada zamannya pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan itu juga dilakoni hari ini, dilakoni di Islam pada saat ini. Pada tanggal ke-10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan bawalah aku ke sana. Ini jelas Yehezkiel 40 pada tanggal 10, dan itu dilakukan oleh umat Islam sampai hari ini pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah. Lalu terkait dengan apa yang Anda narasikan tadi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali bahwasanya kurban yang dilakukan oleh umat Islam itu dasarnya ada dalam kitabnya orang Yahudi. Mengelilingi Ka'bah itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 26 nomor 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan tawaf di mesbahmu ya Tuhan. Tawaf itu artinya berkeliling. Jadi tidak ada yang keliru di dalam penjelasan Al-Quran terhadap kaidah-kaidah ibadah. Tidak ada paganisme di situ, tidak ada. Di dalam kitabnya orang Yahudi di Keluaran 23 nomor 14 dikatakan Shaloshi regalim tuhaksil hasyana. Itu jelas. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak. Apa hak itu? Haji bagiku umrah. Siapa yang mempraktekkan ini? Kristen. Kristen tidak mungkin. Jadi hati-hati bernarasi tentang Islam. Islam itu adalah agama yang sudah diajarkan oleh para nabi. Oke? Belajar lagi, belajar. Yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi adalah menyembah manusia. Itu tidak ada di ajaran para nabi. Oke? Nabi mana yang mengajarkan membunuh Tuhan? Tidak ada. Paulus mencoba menarasikan itu. Sekali lagi ya, ini terakhir dari saya. 30 detik. Teman-teman Kristen saatnya sadar. Aturan-aturan yang dilaksanakan Kristen hari ini, apapun itu adalah perintah Paulus. Ketika ada kesamaan dengan perintah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, itu cuma dijiplak-jiplak aja biar dianggap ajaran Paulus ini dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Stop. Gak ada lagi perintah. Setelah itu dia ke Antioquia. Di dalam penjara dia menulis surat. Pada saat dia di Gurun Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Kata dia, habis itu dia bikin surat-suratnya dalam bilik. Cak, kiliki, Filipi, pepaya, namakan semua. Muncullah 14 kitab. Itulah yang menjadi panduan agama Kristen hari ini. Jadi Kristen itu menggantikan bapaknya Yahudi, bapaknya Abraham yaitu Elohim, dengan bapak baru bernama Paulus. Jangan ada ilah lain. Terakhir ya, sorry, saya hampir lupa. Jangan ada ilah lain. Ulangan 6 nomor 14. Pada saat Nabi Musa mengajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku, Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2000 tahun lagi baru Allah berkarya kepada Bani Ismail. Pada saat ulangan ini dituliskan, yang ada adalah sembahan orang Roma, Bani Edom dan seterusnya, penyembah Baal dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Allah belum menyatakan diri kepada bangsa Arab kala itu. Yang ada adalah Romawi, Yunani, Hinduism dan seterusnya, Mesir kuno dan seterusnya. Ini yang dimaksud ulangan 6 nomor 14. Ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, apa yang Tuhan katakan? Aku adalah Tuhan Bani Israel. Aku adalah Elohim untuk Bani Israel. Apakah Elohim Bani Israel hanya Tuhan bagi tanah Israel? Tidak. Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam. Rabbus samawati wal ard. Belajar lagi. Ulangan 6 nomor 14 yang disinggung di sini adalah ilah sembahannya Roma, ilah sembahannya Judaism, ilah sembahannya Mesir kuno, ilah sembahannya Yunani. Paham? Sedangkan Kristen berasal dari Roma dan Yunani. Demikian. Oke ya, kalian Kristen silakan dijawab. Bingung agama atau IWG ya? Bunuh cicak kalian komplain, bunuh Tuhan kalian ketawa. Lanjut, bingung agama. Oke. Siapa? Oh, Yeva. Tunggu, wait. Yeva Kristen atau apa ini? Yeva? Kick aja kalau tidak bersuara, Jul. Siap. Oke. Bingung agama, silakan. Oke, berbicara bait Allah, ternyata Juma ini kurang tidur atau kurang terbang ke angkasa. Bait Allah itu harus memiliki perkakas bait Allah yang disebut tabernakel. Apabila bait Allah tidak memiliki perkakas bait Allah, maka tidak bisa disebut bait Allah karena Tuhan ogah hadir di situ. Kenapa ada tabernakel? Ya supaya Tuhan hadir di situ. Di Ka'bah nggak ada tabernakel. Saudara jangan mimpi. Di dalam perjanjian lama Tuhan yang Maha Kudus berdiam di dalam tabernakel. Keluaran 25 Jelaskan dulu itu apa Tinkerbell itu. Tinkerbell itu jelaskan. Jangan dipotong dulu. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan berdiam di tempat yang Maha Kudus yang disebut tabernakel. Keluaran 25 ayat 8 Ya, apa itu Tinkerbell? 9. Jelaskan. Itu adalah perkakas bait Allah. Terus di dalam perjanjian baru Tolol, Tuhan gue bongkar berdiam bodohnya bukan- dia ntar. Silakan, saya nanti. belum jelaskan, kalian sudah Makanya Uni minta dia jelaskan Tinkerbell itu apa gitu, tapi nggak ngerti dia. Lanjut. Tabernakel itu perkakas bait Allah. Di situ suatu kelengkapan di dalam bait Allah. Tanpa tabernakel maka tidak bisa disebut bait Allah. Makanya Tuhan hadir di situ. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Di dalam perjanjian baru Tuhan bukan tinggal lagi di dalam di bait Allah secara fisik, jasmani yang dibangun oleh bangsa Raja Salomo, tapi Tuhan berdiam di dalam tubuh kita. 1 Korintus 3, 16 sampai 17. Makanya Roh Kudus itu tinggal sebagai penduduk di dalam hati orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Sebab tubuh mereka rumahnya. Jadi bait Allahnya Yahudi itu sudah tewas, sudah selesai. Maka simbol-simbol Yahudi itu sudah berakhir. Tidak ada lagi agama Yahudi. Kenapa saya bilang tidak ada agama Yahudi? Yesus menyatakan kepada mereka, ya toh, bahwa mereka itu adalah jemaah iblis. Ya toh, Yahudi yang sekarang, Yahudi di era Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yesus menyebut mereka adalah keturunan ular berudak yang tidak bisa terhindar dari Ular beludak, bukan ular berudak. Aduh. Makanya Yesus menyebut Yahudi juga iblislah bapamu. Wahyu 2 ayat 9 dikatakan Yahudi adalah jemaat iblis. Jadi apakah kalian mau ngikut Yahudi? Yesus sudah menyatakan mereka itu jemaat Yahudi. Sudah cukup ya, cukup. IWGTNT tambahkan, kuatkan saudaramu yang bilang pagan menjadi pangan. Oke. Aduh, parah ini. Ya, Yahudi itu berbicara perjanjian lama. Ya, kalau kita kan umat perjanjian baru. Ya, dengan matinya Yesus di kayu salib itu semua hukum-hukum Taurat itu sudah digenapi, ya kan? Tuntutannya sudah digenapi, ya kan? Kalau kita bilah Al-Quran itu isinya kan kabar gembira tuh, jalan yang lurus atau Taurat. Nah, di mana kalian mau berdiri? Itu saja pertanyaan saya. Saya sebenarnya pengen nanya Isra Mi'raj nih. Itu aja. Secara logika Isra Mi'raj itu nggak mungkin itu. Oke. Lanjut. Perah tadi mau buka data katanya. Silakan Perah, nanti ditambahkan mungkin Bang Handi, Bang Nepal baru ke Bang Zuma. Silakan Perah. Oke. Gurunda aku ke izin ya. Silakan, Dek.
Ya, jadi kawan-kawan, Kristen itu mesti sadar diri lah mengenai kepaganan gitu. Nanti yang soal tabernakel gue bahas juga ya.